PT Pegadaian Persero mencatatkan kinerja positif hingga semester 1 2026 hingga 30 Juni 2026. Pegadaian berhasil membukukan laba bersih sebesar 6,59 triliun rupiah atau tumbuh 84,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,58 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut didorong oleh strategi bisnis yang adaptif serta penguatan ekosistem emas yang terus dikembangkan Pegadaian. Nah, telah hadir di studio CNN Indonesia, Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Persero. Selamat pagi, Pak Ferdian. Selamat pagi, Mas Yuda. Terima kasih sekali sudah hadir di CNN Indonesia Business. Terima. Ini menarik sekali kalau saya baca banyak kabar baik dari Pegadaian, salah satunya mengenai keuntungan ataupun laba bersih hingga semester 1 2026 yang mencapai 6,59 triliun nih Pak. Betul. Mungkin Bapak bisa ceritakan, ini memang pertumbuhannya cukup baik, didukung oleh sistem, strategi, dan juga metode apa yang membuat masyarakat tertarik dengan Pegadaian? Iya, makasih. Jadi pertumbuhan laba bersih Pegadaian semester 1 tadi menjadi 6,59 triliun ya, atau tumbuh 84,4%. Ini ditopang dari pendapatan bisnis yang tumbuh, kurang lebih di angka 52,8% year on year. Jadi seraya ini ditopang dari pendapatan secara modal, artinya dari core bisnisnya Pegadaian. Kemudian secara biaya juga kami melakukan efisiensi itu. Dari BOPO yang 65% di semester 1 tahun lalu 2025, itu menjadi 58,2%. Ruang efisiensinya di mana? Salah satunya kami melakukan penguatan di pendanaan, baik pendanaan di domestik maupun di pendanaan di global. Kemudian yang kedua juga kita lakukan perbaikan di modernisasi proses model juga. Kemudian juga jika teman-teman pernah dengar, kami juga rilis Tring kemarin sejak akhir tahun 2025. Ini juga jadi vehicle untuk optimalisasi pendapatan maupun efisiensi karena lebih ke digital apps yang dioptimalkan. Dan yang terakhir pasti terkait dengan penguatan agen Pegadaian ya, karena kami juga punya agen-agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Berarti dengan kombinasi tadi cukup menjadi salah satu platform Pegadaian Persero bisa mendapatkan keuntungan di kuartal pertama tadi, Betul. Pak. Yang menarik adalah dengan bisnis gadai konvensional, bisnis emas, dan efisiensi operasional ini semua beriringan, bersinergi atau lebih diprioritaskan yang mana, Pak? Kalau secara pertumbuhannya di kuartal pertama ini, Pak? Iya, kalau secara overall sih kita secara bisnis, cost kita lakukan di good cost. Artinya cost value metricnya menopang dari pertumbuhan bisnis. Jadi kalau bisnis apa yang paling good di kami di gadai dan emas terutama yang paling besar. Jadi gadai tumbuh 56%, tapi di emas tumbuh 142%. Jadi dua ini adalah vehicle growth dari pertumbuhan bisnis Pegadaian. Di lain pihak juga kami lakukan efisiensi tadi dari BOPO 65% ke 58%. Ya, ini saya tertarik ke pertanyaan terkait dengan Pegadaian ini tumbuh bersama Danantara, Bapak. Secara konkret mungkin Bapak bisa menceritakan apa saja perubahan yang signifikan yang dirasakan sejak bergabung dalam ekosistem Danantara, dan apakah hanya soal pendanaan atau juga ada strategi bisnis dan juga ekspansi, Bapak? Mungkin yang terbaru dengan program Customer Experience CX100 dari Danantara ini luar biasa. Kami diedukasi kembali oleh dari Danantara, ada town hall terkait dengan layanan, dan kami terus meningkatkan layanan. Ini juga bagian penting, dan yang paling penting adalah customer experience, customer value ini yang ditekankan dari Danantara, dan kami terus tingkatkan, dan seiring pertumbuhan bisnis yang baik, kami juga meningkatkan layanan lebih baik lagi. Selain dari support terkait dengan layanan di CX100, kami juga secara bisnis di Bullion Bank atau Bank Emas kami disupport oleh Danantara. Salah satunya pada saat pendirian di tahun 2025. Kemudian saat ini kami mengembangkan aplikasi Tring yang menopang terkait dengan Bank Emas. Dan yang terbaru nanti kami juga lagi menyusun terkait dengan Indonesia Bullion Market Association. Kami di bagian penting dari itu. Ini adalah beberapa dukungan support dari Danantara dalam rangka industri emas terutama yang ada di Pegadaian. Nah, saya tertarik dengan Pegadaian kini menjadi pemain utama nih, Pak, dalam bank emas atau kita sebut Bullion Bank. Nah, target bisnis seperti apa, Pak? Dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, apakah nanti ada kontribusi bisa melampaui dari bisnis gadai tradisional yang Bapak bisa elaborasi? Ya, secara RJPP kami sampai dengan 2030, itu rencana kami akan mengelola 45 ton emas untuk yang dari bisnis bullion. Saat ini kita kurang lebih di angka 22 ton. Artinya ada kenaikan kurang lebih hampir 100% ya. Itu dari sisi dari pengelolaan dari funding ataupun deposito emas dan tabungan emas. Di sisi tradingnya kami targetkan di 2030 saja ada 18 ton. Artinya kalau kita combine dari 2026 sampai dengan 2030, lebih dari 50 ton dari sisi trading. Sehingga kalau di total secara keseluruhan, dari sisi ekosistem dari bullion ini bisa berkontribusi lebih dari 100 ton
untuk kontribusi. Sehingga secara size pasti cukup besar posisi dibandingkan kondisi existing yang di tahun 2026. Ya, apakah pertumbuhan yang cukup masif dari Bullion Bank ini dan minat masyarakat juga diimbangi dengan harga emas ya Pak ya, cukup meroket dan dianggap masih menjadi safe haven di tengah isu geopolitik seperti ini, atau mungkin Bapak bisa menceritakan pertumbuhan ini karena variabel apa Bapak? Iya, untuk harga emas, jadi kalau kita lihat secara fundamentalnya pasti kalau kita lihat dari permintaan demand emas yang semakin tinggi ya, tidak hanya secara retail tapi government, kalau kita lihat beberapa negara kayak Cina melakukan pembelian emas lain-lain. Dan kalau lihat hari ini tren harga emas sudah mulai naik lagi ya, sudah sempat menyentuh 4.300 per troy ounce, artinya sebagai fundamental investasi jangka panjang dan jangka menengah, saya rasa menarik untuk melakukan investasi di emas, baik secara retail atau teman-teman di masyarakat lewat apps kami atau mungkin lewat mekanisme secara fisik, membeli emas secara fisik, cicil emas secara fisik bisa dilakukan beberapa macam baik secara fisik maupun digital yang ada di outlet kami. Ketika harga emas tinggi, masyarakat tidak hanya berinvestasi membeli emas, tapi juga ada mungkin menggadaikan emas. Betul. Dan kita ketahui PT Pegadaian Persero juga sangat identik dengan orang yang menggadaikan harta milik mereka, salah satunya perhiasan dan emas. Lalu bagaimana dengan konvensional Pegadaian sejauh ini dengan harga emas yang cukup signifikan meroketnya Pak dalam satu tahun ini? Iya, tadi kalau kita lihat data yang di awal tadi, posisi penopang dari pertumbuhan profitabilitas, salah satu dari Gade sendiri. Gade kami tumbuh di 56%, hanya khusus Gade. Artinya secara size cukup besar untuk menopang pertumbuhan bisnis dari Pegadaian. Tapi yang menarik adalah ada tadi tren juga di emasnya sendiri yang juga jadi vehicle growth untuk Pegadaian. Tadi Bapak di awal mengatakan ekosistem emas juga bertumbuh bahkan lebih dari 100% ya Pak, dan itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang berinvestasi di emas. Tapi kita juga ketahui emas ini sangat volatile, ketika isu geopolitik, ketika kondisi internasional juga bergejolak pasti juga bisa naik dan bisa turun. Nah bagaimana Pegadaian sendiri Pak melakukan pendekatan dengan melihat dampaknya profitabilitas dan kualitas aset Pegadaian, dan strategi mitigasinya seperti apa Pak? Iya, yang pasti kalau secara risk management ini jadi kunci ya. Di kami untuk posisi taksiran kami lakukan daily. Artinya penentuan harga emas harian digunakan sebagai penentuan nilai dari pinjaman atau UP dari customer. Sehingga dengan posisi yang kita lakukan secara harian ini otomatis secara risiko lebih termitigasi. Terus yang kemudian yang kedua, kami terus memperkuat di sisi inventory. Artinya pada saat customer membutuhkan emas, kami juga sudah siap untuk mencetak emas, termasuk terkait dengan di emas kami atau di Tring maupun di aplikasi kami itu 1:1. Artinya pada saat posisi Mas Yudani punya emas 100 gram, kami akan menyadangkan 100 gram yang sama di posisi di inventory kami. Jadi ini bagian dari mitigasi-mitigasi yang kami perkuat, sehingga harapannya customer semakin bisa berinvestasi dengan aman dan nyaman. Dan ini juga jadi platform menengah jangka panjang. Artinya harapannya orang megang emasnya bukan hanya untuk 1 atau 2 hari, tapi jangka menengah panjang untuk kebutuhan yang jika Mas Yudha tiba-tiba putranya atau anaknya butuh sekolah ke depan ataupun keluarga butuh kegiatan ke depan, ini bisa di horizon kebutuhan yang bisa digunakan untuk investasi. Dan bentuk untuk mensosialisasinya pasti penting sekali, satu-satunya dengan platform transformasi digital. Paling penting saat ini yang menarik yang mungkin saya juga akan tanyakan ke Bapak ada aplikasi Tring yang terus dikembangkan Pak. Apakah juga tadi mengenai data informasi mengenai emas, harganya, kemudian sesuatu yang terkait dengan isu-isu global ataupun dengan komoditas seperti itu juga bisa didapatkan Pak? Mungkin Bapak bisa diceritakan tentang aplikasi ini Pak. Ya, aplikasi ini kita rilis kalau nggak salah di Oktober 2025 ya. Jadi yang salah satu yang menarik itu sudah salah satu ekosistem bullion di sana. Artinya ada satu produk namanya deposito emas. Artinya kalau sudah punya 5 gram, tabungan emasnya bisa didepositokan dan bagi hasilnya emas. Artinya teman-teman punya horizon investasi yang bisa bagi hasil berupa emas dan jangka menengah dan panjang. Terus kemudian di aplikasi ini juga yang menarik adalah customer tappingnya, artinya segmentednya ini yang menarik adalah di Gen Z yang mulai cukup banyak, artinya di hampir 35% portfolio dimulai di Gen Z. Sehingga kalau di Tring ini hanya dengan 10.000 sudah bisa lakukan investasi. Ini mungkin jadi vehicle growth ataupun inklusi keuangan emas. Karena kami rasa ini kami juga bagian penting untuk mengedukasi masyarakat dengan emas, terutama di anak-anak muda, bahwa untuk investasi emas itu nggak mahal dan bisa dilakukan dengan mudah. Kalau untuk pertumbuhan pengguna aktif sendiri seperti apa Pak? Targetnya terutama tadi Bapak katakan cukup signifikan nih Gen Z untuk menggunakan aplikasi Tring untuk mereka updating mengenai Bullion Bank dan juga komoditi emas sendiri Pak.
Iya, sejak Oktober 2025 kemarin sampai dengan Juli ini customer udah 6 juta. Iya. Tapi target kami sampai dengan akhir tahun di 7 juta. Artinya ada tambahan 1 juta. Tapi secara overall pertumbuhan dalam kurun waktu pendek ini udah hampir 6 juta adalah salah satu growth apps yang tinggi ya untuk posisi Tring saat Iya. ini. Nah sejauh ini untuk maintenance-nya, untuk proses digitalisasi memang kadang-kadang terkendala masalah teknologi. Sejauh ini bagaimana untuk memberikan kenyamanan, Iya. pelayanan, dan juga informasi yang update seperti itu, apa yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero, Pak? Ya, secara corporate kita terus memperbaiki kualitas layanan kami, baik secara yang fisik maupun yang digital. Sedangkan secara yang digital, kami terus tingkatkan terkait dengan penguatan di cyber security, kemudian terkait dengan lag waktu yang ada di aplikasi, terus kami tingkatkan. Jadi horizon untuk aplikasi ini harapannya pasti akan lebih nyaman, dan kedepannya juga aplikasi ini jadi salah satu pilihan investasi yang relevan buat customer. Artinya relevan buat anak muda, relevan buat orang yang senior, relevan buat teman-teman milenial sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi sangat adaptif dengan kebutuhan para pelanggan. Nah, Betul. menarik Pak, ini kalau kita bicara mengenai PT Pegadaian Persero kan sudah bertransformasi tidak hanya sekedar konvensional, tapi tadi Bullion Bank dengan digitalisasi. Dan sejauh mana Pak transformasi ini mendapatkan respon positif dari masyarakat? Dan apakah memang kedepannya akan terus bersinergi dengan kebutuhan dan juga perkembangan teknologi dan juga perubahan dari karakteristik masyarakat sendiri? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Iya, yang menarik mungkin kalau kita melihat gimana impact pertumbuhan transformasi atau pertumbuhan ini kepada masyarakat adalah pertumbuhan dari customer nasabah sendiri. Kita pertumbuhan customer kurang lebih di 40%, dan itu ditopang dari penambahan dari pembiayaan maupun tabungan emas. Artinya willingness masyarakat akan menggunakan aplikasi Tring maupun menggunakan produk Pegadaian semakin tinggi. Dan mungkin kalau sekarang kita sempat rilis salah satu jingle ya, tenang saja, artinya dengan kondisi apapun itu, Mas sempat fluktuatif, kalau kita pikirnya investasi, cukup tenang saja investasi di Pegadaian lewat Tring maupun lewat outlet. Berarti edukasi, literasi terkait dengan kesadaran investasi emas juga terus digalakan oleh Pegadaian, bahwasanya emas tidak hanya sekedar untuk short term trading, tapi juga investasi. Menarik sekali Bapak. Nah ini terakhir Pak, dengan pencapaian semester pertama yang sudah sangat kuat, target apa yang ingin dicapai Pegadaian hingga akhir tahun 2026? Apakah ada peluang mencetak rekor laba baru Pak untuk memproses layanan bank emas atau bahkan melakukan ekspansi bisnis Pak? Iya, yang menarik kalau tahun 2026 salah satu kita juga membuka branch terbaru ya, kemarin sempat buka di Timor Leste, jadi branch pertama di luar negeri. Kami terus akan mengembangkan terus untuk pengembangan branch yang di luar negeri. Dengan secara bisnis tadi jumlah nasabah digital kami harapannya bisa menyentuh di 7 juta, jadi harapannya terus meningkatkan layanan di digital, dan kemudian salah satu growth harapan kami adalah di emas. Harapan kami cicil emas akan terus meningkat, tabungan emas terus meningkat, dan di ujung tahun semoga kita bisa menembus untuk profitabilitas bisa menembus double digit ya. Artinya bisa di atas 10 triliun. Terakhir Pak, buat para pencinta Pegadaian ataupun masyarakat Indonesia yang menggunakan Pegadaian dari yang konvensional maupun Gen Z, Bapak ada pesan apa nih? Iya. Jadi mungkin dengan kondisi saat ini yang fluktuatif, tenang saja berinvestasi dengan aplikasi Pegadaian Tring. Terima kasih. Baik, Pak Ferdian Timur, terima kasih untuk berbicara. Sama-sama, Mas Yuda. Saya jadi mendapatkan banyak sekali perspektif mengenai Pegadaian, tidak lagi Pegadaian konvensional, tapi tadi juga ada aplikasi Tring, kemudian juga Bullion Bank, dan juga banyak sekali terobosan-terobosan yang menyesuaikan kebutuhan zaman Gen Z dan juga transformasi informasi teknologi dan sektor finansial. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya. Sayang sekali waktu yang terbatas. Salam sehat selalu, Pak. Tring ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.